Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafiuddin, asal kelas tingkat 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana usaha budidaya sayuran hidroponik di Kelurahan Purwasri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung. Latar belakang dalam menjalankan usaha budidaya sayuran hidroponik ini terdapat 4 poin. Yang pertama, dari hasil identifikasi yang saya lakukan. Yang kedua, mengenai keterbatasan lahan di daerah perkotaan di Kota Metro. Yang ketiga, mengenai belum banyaknya kompetitor sayuran hidroponik di Kota Metro. Yang keempat, mengenai kebutuhan konsumen yang terus meningkat di Kota Metro. Yang selanjutnya, mengenai visi dan misi usaha yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu visi. Visi menjadi salah satu usaha agribisnis hortikultura, khususnya budidaya sayuran hidroponik dengan menerapkan sistem budidaya yang memperhatikan mutu dan kualitas produk sayuran. Adapun misi yaitu budidaya secara berkesinambungan dengan cara konsisten menjaga standar mutu yang tinggi sesuai permintaan pasar. Yang kedua, meningkatkan mutu produk, pelayanan dan SDM untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan usaha pertanian dengan memperluas jaringan pasar dan jaringan kemitraan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengelola bisnis di bidang hidroponik. Yang kedua, memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut mengembangkan usaha bidang hidroponik. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun kebutuhan konsumen kelas menengah atas. Kemudian untuk aspek pasar dalam usaha budidaya sayuran hidroponik ini terdapat strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentation. Segmentation dalam usaha ini yaitu konsumen kelas menengah atas, kemudian rumah makan, rumah sakit, supermarket, pasar swalayan, dan kafe. Adapun targeting dalam usaha budidaya sayuran hidroponik ini yaitu untuk mencukupi kebutuhan restoran, pasar swalayan, supermarket, maupun kafe. Dan untuk positioning usaha budidaya sayuran hidroponik ini yaitu penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Kemudian menampilkan produk sayuran hidroponik dengan kemasan praktis yang higienis serta baik bagi kesehatan dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang selanjutnya yaitu taktik marketing. Yang pertama yaitu produk. Produk dalam usaha sayuran hidroponik ini berupa sayuran hidroponik segar yang dikemas dengan sedemikian rupa untuk menarik minat konsumen. Yang kedua yaitu price. Untuk harga produk sayuran hidroponik ini dihargai per kemasan sehingga konsumen dapat membeli produk sesuai kebutuhan dan merasa puas dengan kualitasnya. Yang selanjutnya yaitu place. Untuk lokasi usaha sayuran hidroponik ini terdapat di kawasan perkotaan Kota Metro dan terakhir yaitu promotion. Promosi yang dilakukan di media sosial maupun melalui kegiatan bazar atau pameran dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun dalam menjalankan budidaya sayuran hidroponik ini terdapat analisis finansial yang saya laksanakan. Yang pertama yaitu mengenai biaya investasi. Biaya investasi dalam usaha sayuran hidroponik ini sejumlah Rp32.261.000. Kemudian untuk biaya variabel sebanyak Rp8.150.000 dan untuk biaya tetap sejumlah Rp40.261.000. Adapun untuk penyusutan di biaya tetap yaitu per bulannya yaitu Rp1.237.679. Dari beberapa perhitungan di atas terdapat biaya total. Biaya total yaitu biaya variabel dijumlah dengan biaya tetap dan mendapatkan hasil sebesar Rp9.087.679. Kemudian kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja ini yang pertama yaitu komoditas yang saya budidayakan yaitu sayuran hidroponik berupa selada, pakcoy, bayam, kangkung, dan lainnya. Adapun luas lahannya sekitar 500 meter persegi. Untuk jarak tanamnya 10 cm, populasi per 400 meter persegi yaitu 10.000 lubang tanam, dan risiko kegagalannya 10%.
dan untuk populasinya sebanyak 9.000 tanaman. Yang selanjutnya yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini terdapat dua komponen, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi diperoleh dari dana pinjaman bank dengan jumlah Rp32.261.000. Adapun untuk modal kerja berasal dari modal sendiri dengan jumlah Rp9.387.679. Adapun pelunasan kredit dalam pinjaman bank untuk modal investasi selama 5 tahun pelunasan. Selanjutnya yaitu arus kas. Arus kas dalam budidaya sayuran hidroponik ini terdapat arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas bersih, dan arus kas akhir. Untuk arus kas masuk pada tahun pertama sejumlah Rp68.458. Adapun untuk tahun kedua dan sampai dengan tahun kelima sebanyak Rp26.963.779. Adapun untuk arus kas keluar pada tahun pertama yaitu Rp58.089.300, dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yaitu Rp17.828.300. Adapun untuk arus kas bersih pada tahun pertama yaitu Rp10.523.158, dan untuk tahun kedua sampai kelima yaitu Rp9.135.479. Adapun untuk kas awal pada tahun pertama yaitu 0, untuk tahun kedua Rp10.523.158, untuk tahun ketiga yaitu Rp19.658.607, untuk tahun keempat yaitu Rp24.084.116, dan untuk tahun kelima yaitu Rp37.925.595. Adapun untuk kas akhir yaitu dari arus kas bersih ditambahkan dengan kas awal. Untuk tahun pertama kas akhir yaitu Rp10.523.158, dan untuk kas akhir tahun kedua yaitu Rp19.658.637, tahun ketiga yaitu Rp28.794.116, tahun keempat yaitu Rp37.929.595, untuk tahun kelima yaitu Rp47.065.074. Adapun proyeksi penerimaan per bulannya dari total populasi 9.000 tanaman yaitu Rp22.500.000 per bulannya. Adapun untuk RC pada usaha budidaya sayuran hidroponik ini yaitu 2,3. Selanjutnya titik pulang pokok atau BEP. BEP dalam rupiah yaitu Rp1.133.873,4 per bulannya, dan untuk BEP dalam unitnya yaitu 49,5 kg. Adapun untuk analisis NPV, BC, dan IRR-nya yaitu untuk IRR-nya memperoleh 29,63%, lebih besar dari 10% dan menandakan layak. Untuk NPV plusnya yaitu 10%, untuk NPV minusnya 30%. Dari perhitungan analisis NPV, BC, dan IRR dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya sayuran hidroponik ini termasuk usaha yang dapat layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya gross BC dan net BC lebih besar dari 1, dan tingkat pengembalian internal atau IRR-nya lebih besar dari suku bunga bank. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.